Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi kita dalam channel Daring Serasa Luring Online vs Offline. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Apa sih yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi? Nah, seperti apa? Maksudnya seperti ini tabel distribusi frekuensi, yaitu suatu tabel yang dibuat berdasarkan interval dan banyaknya kelas. Sebagai contoh di sini jumlah kelasnya ada 7 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 7. Di mana intervalnya adalah dari 31 sampai 40 itu harus sama semua. Yaitu berapa intervalnya? 10. Dari mana kita tahu 10? Ada 3 cara untuk mencari panjang kelas interval. Ini panjangnya 10, yaitu dari 50 caranya Anda bisa mengurangkan dengan cara mengurangkan ujung atas dengan ujung atas kelas sebelumnya atau ujung bawah dengan ujung bawah kelas sebelumnya, maka diperoleh panjang intervalnya yaitu 10. Atau cara yang kedua, Anda mengurangkan 40 dikurangi 31 ditambah 1, tinggal pilih yang mana terserah. Atau kalau mau ekstrim ngitung aja 31, 32, 33, 34, 35 sampai 40, itu ada 10 dan gitu. Nah, bagaimana trik untuk membuat tabel distribusi frekuensi ini? Ya seperti ini. Kalau ada diberikan data sejumlah 80 data, maka Anda boleh menggunakan atau membuat tabel dengan 5 kelas interval atau 5 sampai 15. Jadi boleh membuat seperti ini 5 kelas, ini 6 kelas. Boleh juga membuat seperti ini, data yang sama, 7 kelas, ini 8 kelas. Atau boleh juga membuat seperti ini, ini 9 kelas, 10 kelas. Itu kalau dengan cara suka-suka ya, dengan cara suka-suka itu artinya ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi tapi menggunakan aturan yang biasa dipakai adalah aturan Stargess. Nih seperti ini. Dalam Stargess membuat distribusi frekuensi menggunakan aturan banyaknya kelas itu 1 ditambah 3,3 log n. N di sini adalah jumlah data. Ini datanya 80, datanya bisa 200, bisa 1000. Menggunakan 1 tambah 33 log n. Kalau datanya 80, berarti kita hitung log 80 berapa? Ya sama dengan kita hitung ya, log 80. Log yang ini, log. Kita pasangnya 10 ya. Log 80, kita ketik 80 saja. Ya. Maka hasilnya 1,9. Kalau begitu, berapa banyak kelas yang diizinkan dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang berjumlah 80 mahasiswa ini? Ya kita hitung ini. Kita hitung, maka hasilnya menjadi 7,28. Nah, 7,28 ini maksudnya Anda boleh membuat 7 kelas atau bisa pula membuat 8 kelas. Jadi ini bukan pembulatan ya. Kalau pembulatan dibulatkan ya 7. Anda nggak boleh buat 8, tapi dalam prakteknya Pak Stargess atau aturan Stargess ini membuat aturan 1,3,3 log 1 ditambah 3,3 log n. Artinya boleh 7 kelas, boleh 8 kelas. Nah, bagaimana kalau Anda membuat 7 kelas? Bagaimana 7 kelas? Maka aturannya sebagai berikut tahapannya. Menghitung banyak kelas sudah tadi ya, kita boleh milih 7, boleh milih 8. Yang berikutnya, sebelumnya kita menentukan rentang. Berapa rentang data ini? Rentang data itu data paling tinggi dikurangi data paling rendah. Kebetulan datanya adalah cuma 80, jadi kelihatan ya, saya beri warna merah lagi. Kalau datanya ada 500, bagaimana caranya? Anda tidak usah menghitung satu-satu, tapi menggunakan perintah maksimum dan minimum. Ini dengan perintah Excel, kita mencari ini maksimumnya, kita blok ini dari A2 sampai H11, maka ketemu, kita enter, ketemu 99. Begitu pula untuk yang minimum, caranya sama, kita klik min dari A2 sampai H11, maka hasilnya ketemu 35. Kalau andaikan datanya ada yang
nyempil atau terselip 1 misalnya ini. Di sini ada angka 33, maka dia akan berubah 33 ini. Nah, 33 sini. Begitu pula angka ini jika saya ganti 100, maka dia akan berubah 100 terkecil, dan terusnya. Jadi kembali ke data awal ya. Nah, begini. Yang berikutnya kita pilih 7 atau 8 ini ya. Ini 7 atau 8. Ini 7 atau 8. Yang berikutnya sekali lagi jumlahnya 80, kita mencoba. Yang berikutnya kita mencari panjang kelas interval. Panjang kelas interval itu yang tadi saya jelaskan di sini nih. Nah, ini panjangnya sama semua ini. Ya, panjangnya sama semua, sama itu 10. Dari mana ini 100 kurangi 90 atau 61 kurang 51 kan semuanya 10 semua. Atau sekali lagi dengan cara yang berbeda kita hitung 31 sama 40 itu berapa kali membilang, yaitu membilang 10 kali. Atau cara ketiga ya ujung atas dikurangi ujung bawah ditambah 1 ya. Jadi kembali ke yang ini tadi ya, tahapan. Nah, syaratnya untuk mencari panjang kelas itu adalah P kali BR. Jadi panjang kelas ini kalau dikalikan BK, banyak kelas, harus lebih besar rentang. Sebagai contoh kita tadi ada pilihan 2 ya, pilihannya 2, yaitu boleh 7, boleh 8. Maka kalau kita milih 7, maka yang terjadi seperti ini ya. Andaikan kita milih 7 kelas, maka panjang kelas intervalnya adalah 64, tadi ringnya ya, dibagi 7. 4 dibagi 7 kalau dihitung hasilnya berapa? 9,14. Kalau begitu berapa panjangnya? Panjangnya kita gunakan yaitu tidak boleh 9. Kenapa 9? Sekali lagi bukan pembulatan ya, tapi pilihan. Karena 9 dikali 7 itu 63. 63 tidak lebih besar dari 4 nih. P kali BK harus lebih besar R, rentang. Jadi kita harus milih 10 ini saat ini. Ini hasilnya. Kalau kita milih 7, yang terjadi ada data yang tidak masuk. Artinya ini salah. Sekali lagi datanya kita buat biasanya mulai dari kelas yang terkecil. Bukan kelas, data yang terkecil, itu ujung bawah kelas pertama. Kita buat karena panjangnya 9, maka kita tambah, ini kan udah 9 ya. 70 kurang 61 itu udah 9, tambah 8 itu 43, 44 tambah 8 dan seterusnya. Ini ada data nggak sampai, cara membuatnya seperti ini. Saya ulangi. Ya saya hapus ya, saya hapus. Kita mau misalnya menghapus juga lah, hapus. Kita pertama udah tahu panjang kelasnya 9. Berarti kita tambahkan 8. Ya, kenapa? Supaya 9 panjang kelasnya, yaitu ada 9 angka, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ada 9. Sudah, kita bikin lagi sini 44 sampai berapa? Tambah 8 ya, 52. Selanjutnya Anda nggak usah ngitung lagi, tinggal Anda tarik saja begini. Anda klik 2 kali nih. Ya, sampai tanda bintang plus keluar, klik 2 kali. Nah, inilah. Tuh ada data yang tidak masuk. Kenapa tidak masuk? Karena jumlahnya ini kan tadi ada data terbesar 99 ya. Jadi tidak masuk. Oleh karena itu berarti Anda kalau milih berapa? Milih 7, maka hasilnya tidak boleh menggunakan panjang kelasnya 9. Tapi pilihlah panjang kelasnya di atas 9, yaitu 10. Nih. Kalau 10 maka yang terjadi seperti ini kalau 10. Ya, 10 caranya. Ini 35, data terkecil 35 ya. Kita mulai data terkecil 35 tambah berapa supaya menjadi panjang kelasnya 10. Berarti tambah 9, yaitu berapa? 44. Ya. Kemudian 44 45 ya, sampai tambah 9 54. Sudah kelihatan nih 10 nih. 54 kurangi 44 10, 45 kurang 35 10. Selanjutnya tinggal ditarik. Maka hasilnya ketemulah ya sampai 104. Lihat, semuanya ada 7 kelas, benar ini 7 kelas juga, tapi ini tidak memenuhi syarat, sehingga kita pilih yang ini. Bagaimana kalau ada milih 8? Tadi pilihannya ada 2 ya. Pilihannya kalau tidak 7 ya 8, karena itu bukan pembulatan tapi pilihan. Bagaimana pilih 8? Maka yang terjadi kalau pilih 8 seperti ini. Nah, Anda tidak boleh milih 8 walaupun 4 bagi 8 itu 8, tapi karena 8
kali banyak kelas tuh tidak lebih besar 64, Anda kalau milih 8 hasilnya keliru seperti ini, kurang. Anda harus milih 9, sehingga jawabannya seperti ini. Ini demikian dalam pembuatan interval ini dulu. Nah, selanjutnya bagaimana kalau Anda menghitung frekuensinya. Nanti kan dihitung frekuensinya menjadi seperti ini nanti frekuensinya. Nah, ini dihitung nih. Kalau Anda manual kan satu-satu lama ya. Kalau datanya 500, bagaimana Anda menghitungnya? Sangat lama sekali. Maka kita menggunakan Excel. Oh ya, agar tidak lupa, tadi data ini saya ambil dari bukunya Pak Sujana ini. Dari bukunya Pak Sujana yang ini. Ini harganya bisa 25, 24 juga ada. Yang ini buku yang terbitan baru. Ini yang terbitan lama. Oh, enggak ada yang lama, mirip seperti ini. Kemudian ya halaman 46 kalau salah, silahkan dilihat. Kemudian untuk mencari channel saya, Anda bisa ngetik seperti ini, Daring Selasa Luring seperti ini. Ya, Anda klik channel saya di sini misalnya. Ya, saya hapus dulu ya. Ya, misalnya saya ketik. Ya, di sini Daring Selasa Luring, boleh di sini boleh. Daring Selasa Luringnya digabung ya, Selasa Luring digabung. Nah, maka akan keluar seperti ini. Daring Selasa Luring digabung. Nah, kalau diklik di style, maka hasilnya seperti ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk mencari channel yang lain atau mencari video yang lain, Anda klik di sini. Oh iya, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya, biar nanti kalau saya membuat video yang baru, Anda langsung dapat kiriman. Ini saya membuat video ini tahun lalu, karena beberapa kesibukan, baru sempat tahun sekarang ini. Untuk melihat channel yang lain, sekali lagi, lambang foto saya silahkan diklik gitu, nanti akan muncul banyak video saya yang ada. Silahkan lihat, ditonton jika perlu. Saya kembali lagi ke Excel saya, yaitu mencari atau membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, yang berikutnya kita membuat, tadi saya terangkan pilihannya ya. Kalau Anda 5 kelas ini, kalau 6 kelas seperti ini, 7 kelas seperti ini, 8 kelas seperti ini, semuanya datanya sama, yaitu dari data halaman 46 ini, bukunya Pak Sujana. Bagaimana kalau 9 kelas atau 10 kelas ini seperti ini? Nah, karena kita menggunakan aturan Sarjes, itu pilihannya hanya 7 dan 8 tadi ya. Pilihannya hanya 7 kelas dan 8 kelas nih. Maka kita tidak lagi membuat yang 5 kelas atau 6 kelas, atau ini 9 kelas, 10 kelas. Tapi membuat yang 7 kelas atau 8 kelas. Bagaimana langkah-langkah cara pembuatannya? Jadi yang pertama, Anda bisa membuat menggunakan data yang terkecil nih ya. Oke, kita tahu ya, seperti ini ya. Kita gunakan data terkecil dulu. Artinya tadi kita pilih yang 3544 atau yang ini salah satu nih boleh. Menggunakan yang kalau 8 kelas jangan seperti ini. Bagaimana angka-angka ini diperoleh? Sekali lagi kita mulai yang 7 kelas dulu ya, 7 kelas dulu. Maka kita membuat data pertama 35. Ini tadi saya hapus dulu ya. Saya hapus ya, saya hapus. Ini frekuensi saya hapus biar nanti Anda tahu cara mencari. Hapusnya tadi gimana? Saya hapus. Ini dihapus. Gitu, kemudian frekuensi juga saya hapus, delete ya, ini saya hapus juga lah frekuensi ya, hapus dulu ya. Ini udah. Cara yang pertama, kita cari panjang kelasnya berapa tadi? 10 ya. Dari mana? Dari tahu 10 tadi, kita gunakan yang ini tadi ya, B-nya yang 10 nih. Ya ini 10 kali ini panjang kelasnya, kita pilih yang tadi ya.
Ya, 35 berarti tambah 9 ya, berarti 44. Kemudian berapa? 45 sampai 54. Selanjutnya silakan ditarik saja. Ya, ini sudah benar. Ya, udah. Ada pertanyaan, kok sampai 104? Kan ini pas sampai 99, ini bisa Anda sesuaikan. Yang penting tahapannya sudah benar dulu, yaitu gunakan data terkecil, kemudian data endingnya terserah, berapapun terserah. Nah, kalau Anda mau membuat supaya bagus, supaya berakhir data maksimal, nilai maksimal kan 100, ya gunakan 100 nih. Caranya ini mundur 4, kita mundurkan 4 nih, 104 menjadi 100 berarti mundur 4, 95 berarti 91, dan seterusnya tinggal dimundurkan saja. 35 mundur 4, 31. Jadi kalau mau diulang boleh sama saja. Ini kalau mau yang bagus, sekali lagi, tapi ini bukan keharusan ya, Anda berapapun boleh. Berarti 31 ditambah 9 ya, berarti 40, kan begitu ya. 40, kemudian ini 41 sampai dengan 50. Nah, selanjutnya Anda klik saja begini ya, diklik 2 kali, klik, nah pas 100. Oke, ini betul, pakai yang ini boleh, pakai yang ini juga bisa. Yang nih sama-sama, kalau ini berapa panjang kelasnya? 9 ya, kalau panjang kelasnya 9. Kalau ini kan ada pilihan nih 8 kelas panjangnya, kalau panjang kelasnya 9. Kalau yang berapa, yang 7 kelas, panjang kelasnya 10. Nah, untuk menghitung frekuensinya, caranya kalau zaman dulu kan kita manual ya, sekarang ada dengan Excel, maka dengan cepat bisa langsung ketemu frekuensinya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita blok ini, kita blok begitu, kemudian kita ketik sama dengan frekuensi ya, frekuensi FR ya, frekuensi ini frekuensi. Kalau F saja kan banyak pilihan ya, kita pilih tambah R. Nah, ketemu frekuensi, kita klik 2 kali. Nah, habis ini data array ini, data array itu maksudnya di mana kumpulan data Anda berada, Anda klik saja dari semua data ini, dari A2 sampai H11. Caranya, cara pertama boleh begini, di blok begitu sampai bawah begini ya, atau cara lain ada langsung ditulis nih. Langsung tulis ini A2, nah, sudah berubah warnanya. Kemudian sampai titik 2 H11 ini kan H11 ya, kita ketik H11 H11. Nah, sudah. Nah, kalau sudah berubah warna begini, kita ketik lagi bins array. Bins array-nya ini belum berubah warna ya, ini kan biru, ini nggak berubah. Caranya tergantung laptop Anda. Kalau laptop saya settingan titik koma, ada yang titik 2, ada yang koma, ada yang lain. Titik 2 nanti kita cari, kita buat titik 2, titik koma. Nah, maka ini berubah biru. Anda kan salah, belum berubah, lihat titik 2, saya coba ya. Ini tidak berubah warnanya, nggak berubah, tetap sini ya. Sehingga harus milih sesuai settingan Anda, laptop Anda defaultnya apa, titik koma, titik 2 atau koma. Nah, ini terus Anda klik yaitu ujung atas masing-masing kelas. Di ujung atas kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, Anda klik saja. Kan ini terhalang oleh tulisan ini, Anda boleh melalui sini, boleh. Terus ada bawah ke atas yaitu ujung yang kelas 4 ya, L4 ke sini, L4. Kemudian Anda blok begini, di blok begini ya sampai bawah. Artinya dari L4 sampai L10 nih, L4 ini, L4 nih. Setelah itu baru tekan Shift Ctrl Enter atau Ctrl CTR ya, CTRL Ctrl Shift Enter. Inilah jawabannya. Artinya betul, jawabannya 80, data 80 kan sudah benar 80 dulu. Nah, sebagai demonstrasi saja, saya tunjukkan bahwa ini sudah koneksinya sudah benar. Kalau data 80 saya ganti misalnya, apa yang terjadi kalau data 80 saya ganti misalnya 40? Angka 80 ini saya ubah menjadi 40. Maka yang terjadi frekuensi kelas 5 yaitu yang 21 buah itu akan menjadi 20,
dan frekuensi 3544 menjadi 4 karena diganti 40 ya, kita lihat 40, maka yang terjadi menjadi 4, ini menjadi 20. Kita enter ya. Ya, lihat 420. Artinya data itu sudah terkoneksi. Nah, kalau datanya ribuan tidak masalah, semuanya sudah terkoneksi. Nah, bagaimana kalau ada yang ini? Sama caranya. Ini tadi kan sama ya, panjang kelasnya 10, banyaknya kelas ada 7. Maka kita gunakan cara yang sama, kita blok dulu. Begitu, kita ketik sama dengan tulis frekuensi, ya klik-klik gitu ya. Ya, kemudian ada dari A2 itu sampai H10, sampai itu titik 2 ya, H11 sudah berubah warna. Kemudian kita pindah ke panjang ke ujung atas masing-masing kelas, kita kasih default Anda ya. Kalau saya titik koma, baru kita bawa kemari. Awalnya kita mau ke P4, tapi kan kealingan, kita pinjam di sini dulu, baru kita naikkan begini. Ya, kita naikkan satu-satu, awal sekali gini ya, kita naikkan satu-satu sampai mentok. Jadi kalau terlalu atas kita kesini ya, P4, terus kita shift begini, ya supaya terblok. Setelah itu kita Ctrl Shift Enter. Ini jawabannya. Nah, sekali lagi perubahannya saya tunjukkan ya. Kalau 80 ini saya ganti 40, maka ini yang terjadi menjadi 25, ini menjadi 20, ini menjadi 23 ya, ini menjadi 3, ini menjadi 4. Kita lihat ya, saya ganti 40, ya kan berubah. Ini berkurang 23, ini nambah, ini juga nambah, ini berkurang. Saya batalkan, nih dawatan hasil. Nah, demikian pembuatan tabel distribusi frekuensi ini tabel dasar. Nanti Anda perkembangannya menjadi ada titik tengah, ada frekuensi kumulatif, ada frekuensi relatif, dan seterusnya. Demikian pembahasan tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.